Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan juga anak-anakku yang terkasih, salam sehat dan tetap semangat. Film Mission Impossible yang dibintangi oleh Tom Cruise sempat menjadi film box office yang memukau pada tahun 2006. Film yang diangkat dari serial televisi berjudul sama ini berkisah tentang agen Ethan Hunt yang mendapatkan misi yang teramat berat, bahkan nyaris mustahil. Maka judulnya Mission Impossible. Dalam upaya mewujudkan misinya itu, Han tidak sendiri. Ia dibantu teman-temannya yang tergabung dalam IMF, yaitu Impossible Mission Force. Saudaraku, seperti film-film Hollywood yang lain, sesulit apapun misi yang diemban oleh Han dan teman-temannya, pada akhirnya mereka berhasil menuntaskannya, berhasil menyelesaikannya. Mereka sanggup mengubah apa yang tadinya dianggap mustahil menjadi tidak mustahil. Kuncinya terletak pada penggunaan peralatan canggih dan kemampuan personal tokohnya. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita pun memiliki misi yang harus diemban di dunia ini, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dari sisi target akhirnya, betul, ini sungguh tugas yang teramat berat. Bayangkan saudara, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ya, walaupun pasti bukan sebuah mission impossible, sebab kalau misi ini mustahil, Tuhan Yesus pun tentu tidak akan memerintahkannya. Namun, dari sisi bagaimana misi tersebut dapat diwujudkan, sebetulnya menurut saya tidaklah seberat apa yang dipikirkan. Kalau sudah mikir berat begitu, ya jadinya benar-benar tidak mungkin. Maksud saya begini, kita semua
bisa turut berperan serta dalam misi itu. Kita memiliki potensi mampu berperan serta, asal mau. Nah, kalau tidak mau, mampu pun juga tidak akan bisa, saudaraku. Caranya begini, yaitu dengan menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu mereka melihat dan merasakan sapaan kasih Kristus lewat tindakan dan ucapan kita. Jadi, merasakan kehangatan kasih Kristus lewat tindakan dan ucapan kita, gak cuma lewat omongan doang. Ngomongnya daki-daki, ngomongnya indah, tetapi tindakannya tidak indah. Sehingga kemudian ada gerakan-gerakan untuk benar-benar mengikut Kristus. Saudaraku, jika gereja itu miskin akan kasih, tidak pengampun, dan pemarah, layakkah ia di hadapan Kristus? Layakkah ia mengemban tugas menjadikan semua bangsa muridnya? Sepertinya kok tidak layak ya. Karena gereja harusnya kaya akan kasih. Bukankah yang layak menerima perintah itu adalah mereka yang mengalami kasih Kristus, merasakannya dan menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari perhatikan ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ayo, apa yang diajarkan Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Mencelakai orang lain? Atau mereka-rekakan yang jahat? Atau menghalalkan nyawa mereka gegara tidak seagama dengan kita? Bukan loh, saudaraku. Bukan seperti itu. Ajaran Tuhan adalah kasih. Bahkan, kasihilah orang yang memusuhimu. Nah, kalau kita menjadi muridnya Kristus, ya harusnya tahu tentang kasih, tidak hanya di mulut saja, tetapi dalam indahnya tindakan mengasihi orang lain bahkan musuhnya. Itulah ajaran yang sempurna. Hanya mereka yang memiliki kasih yang bisa membagikan kasih. Lah, kalau gereja kok miskin kasih? Kalau gereja kok bukan pemaaf? Gereja kok bukan penuh dengan cinta seperti cinta Tuhan? Gereja kok pemarah? Ya tidak mengalami kasih Kristus, tidak layak disebut gereja. Ingat loh, gereja bukan gedungnya. Gereja adalah orang-orangnya. Wah, kalau begitu sulit dong, Pak. Baik, saya lanjutkan ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Memang susah, saudaraku. Melakukan sesuatu yang baik itu tidak gampang. Yang gampang itu otomatis itu, yang jelek-jelek itu otomatis bisa ya. Mencuri, tahu-tahu bisa mencuri waktu, datang terlambat itu kan mencuri waktu. Atau yang lain gitu ya. Yang baik-baik itu ya perlu. Nah ini, perlu pertolongan Tuhan. Ketahuilah, aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan tidak berkesudahan. Penyertaan Tuhan senantiasa ada. Mari saudaraku,
menjadikan hidup kita sebagai kesaksian yang indah bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan begitu, mereka melihat dan merasakan kasih Kristus melalui tindakan dan ucapan kita. Kuncinya terletak pada kasih kita kepada Tuhan dan kepedulian kita terhadap sesama. Artinya, mengasihi Tuhan sama pentingnya mengasihi sesama. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu bersama dengan kami. Bahkan ajaran-Mu saat ini Bapa, ketika Tuhan memerintahkan kami agar semua bangsa menjadi murid Tuhan, di mana kami tahu tentang ajaran Kristus yang sejati, tentang kasih. Tuhan mampukan kami menyatakan kasih itu kepada sesama. Dengan diawali kami mampu menyerap kasih Bapa. Tuhan, kiranya ini bisa terwujud ketika kami mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami. Kuatkan kami, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, bersama dengan teman-teman di masyarakat, lingkup pekerjaan dan studi, kami berserah kepadamu. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kalujengan.